Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pembahasan singkat. Tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, di mana diterapkannya federalisme di Indonesia. Dan yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, negara kita menjadi negara serikat atau federal dengan 15 negara bagian. Republik adalah bentuk pemerintahan yang terjadi pada masa ini. Sistem pemerintahan yang dianut oleh periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau quasi-parlementer. Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari parlementer kabinet semu atau quasi-parlementer. Yang pertama, ada pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagai lazimnya. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampuri oleh Presiden. Yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang keempat, Presiden Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada masa Republik Indonesia Serikat, terdapat gerakan separatis yang ada di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya adalah Gerakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond von Sterling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram, serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan ini adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Mereka tidak mau bergabung dengan Indonesia karena mereka akan kehilangan hak istimewanya. Pemberontakan ini akhirnya bisa berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Yang kedua, ada pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Dipimpin oleh Andi Aziz, terjadi sekitar tahun 1950-an. Bermula dari kekacauan yang terjadi di Sulawesi Selatan pada bulan April dan menyebabkan kekacauan dan ketegangan yang timbul di masyarakat. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden Negara Indonesia Timur Sukawati. Tetapi Andi Aziz terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan diadili. Kemudian tanggal 21 April 1950 berhasil dibubarkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang tanpa perlawanan. Yang ketiga, ada gerakan RMS atau Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil. Gerakan ini dibentuk karena mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku lebih memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Sebenarnya penyebab utama dari gerakan ini adalah karena pemerataan pembangunan yang dirasa sangat kecil di bagian Maluku tidak sebanding dengan di bagian Jawa. Akhirnya pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel Alex Everett Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950, tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam piagam perjanjian yang sudah dibuat pada konferensi meja bundar, yang disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, yakni Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi Republik Indonesia Serikat diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.